Before talking the Dhamma, we pay respect to our Buddha, reciting Namo Tassa 3 times all together. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Okay. Good evening, dear brother and sister in Dhamma. Today, I'd like to tell you about the Sutta Dewa Dutta, Divine Messenger, in Anguttara Nikaya taught by the Buddha. Ya, selamat malam saudara-saudari di dalam Dhamma. Pada malam hari ini saya ingin mengajarkan sutta yang judulnya adalah Dewa Dutta Sutta yang diajarkan oleh Sang Buddha di dalam kitab suci Anguttara Nikaya, yang arti dalam bahasa Indonesianya adalah utusan dewa, utusan dari surgawi. So our Buddha said, because there are 3 kinds of divine messengers. What 3? Jadi Sang Buddha mengatakan di sutta ini, para biku, terdapat 3 jenis utusan surgawi. Apakah 3 ini? Here, someone engages in misconduct by body, speech and mind. In consequence, breaking it with the body. After death, he is reborn in the plane of misery, in a bad destination, in the lower world, in hell. Jadi apakah yang pertama? Pertama di sini, wahai para biku, seseorang terlibat dalam perbuatan buruk melalui pikiran, ucapan dan perbuatan, dan sebagai akibatnya setelah dia badannya hancur, dia meninggal, dia terlahir di alam sengsara, di alam tujuan yang buruk, di alam yang rendah, dan di alam neraka. Then wardens of hell. So the wardens of hell is, Niraya Pala. Okay, those who are tortured. Okay, who was reborn in hell. So they are Ascurious. So called wardens. Wardens of hell grab him both sides of arms and show him to the king Yama, saying, Your Majesties, this person didn't behave properly through or toward his mother and fathers. This person, he didn't behave properly toward ascetics and Brahmins, and he didn't respect the elder of families. So may Your Majesty inflict due respect on him. That means, give him punishment. Jadi waktu dia lahir di neraka, si penjaga nerakanya ini atau sipir, pengawas neraka, dia ini di dalam bahasa Pali disebut Niraya Pala, penjaga neraka. Nah, tugasnya adalah menyiksa orang-orang yang terlahir di neraka. Mereka adalah sejenis orang yang mengeksekusi atau orang yang menyiksa orang-orang yang terlahir di neraka. Pada saat itu penjaga itu akan menangkap, terus habis itu membawa 2 lengan dengan tangannya itu ditangkap, dua-duanya ditangkap, ditarik begitu, dibawa ke Raja Kematian, King Yama. Kalau di dalam bahasa Pali namanya adalah Yama. Nah, di hadapan Raja Kematian dia bilang,
Wahai raja, orang ini itu tidak berperilaku yang baik terhadap ibu dan ayahnya. Ia juga tidak berperilaku yang baik terhadap para pertapa dan para brahmana. Terus ia tidak menghormati saudara-saudara tuanya yang berada di dalam keluarganya. Dan si sipir ini bilang ke rajanya, silakan raja, jatuhkan hukuman terhadap orang ini. So then King Yama questions interrogatives are cross-examine him about the divine messenger, first divine messenger. So he asks, good man, didn't you see among the human beings that appear among the human, the first divine messenger, okay, that appear among the human beings? So he replied, okay, no Lord, I didn't see him. Jadi si Raja Yama ini terus bertanya, jadi dia melakukan pertanyaan, menginterogasi dan meng-cross check seperti mencocokkan. Dia bertanya, apakah kamu tidak pernah melihat utusan surgawi yang pertama yang muncul di alam manusia? Lalu si orang yang jatuh ke neraka ini bilang, tidak Tuhan, saya tidak pernah melihatnya. So King Yama says to him, but okay, good man, okay, didn't you ever see among the human beings a woman or a man or a woman, okay, 80, 90, 100 years of age, frail, bent down like a bracket roof, crook, and okay, wobbling, those okay who go along leaning on a stick, and okay, alien gone young gone, and okay, the other is okay with the broken teeth, okay, with the gray and scanty hair or belt, okay, and with wrinkled skin and blotched limbs. Lalu si raja itu bertanya, tetapi kamu pernah nggak lihat orang-orang atau di antara manusia itu ada orang yang sudah, apakah laki-laki atau perempuan, ia berumur 80, 90, 100 tahun dan dia adalah seorang yang lemah. Dia bungkuk, terus bungkuknya itu bengkok ya, bengkok seperti rusuk atap, jadi sangat bengkok. Terus dia nggak bisa jalan lurus, terus habis itu dia jalannya terhuyung-huyung, dia pakai tongkat dan dia menderita penyakit. Terus usia mudanya itu nggak kelihatan lagi, terus giginya juga copot, terus rambutnya putih dengan kulit keriput dan bagian-bagian tubuhnya ini bloated, mengendur. Okay, these are the signs or the characteristics of old age. No? Okay, when we are old age, we also the same. No? So at the time he replies, okay, yes Lord, okay, I have to see this. Jadi utusan surgawi yang pertama ini adalah tanda-tanda dari usia tua. Jadi orang ini menjawab, ya Tuhan, saya pernah melihat tanda-tanda ini. Utusan surgawi yang pertama ini dia pernah lihat. So then okay, King Yama says to him, good man, okay, didn't it occur to you with intelligent and mature person, I'm too subject to old age. I'm not exempt from old age. So let me now do good
by body, speech and mind. No Lord. He replies, no Lord. I couldn't. Uh, I was heedless. Jadi si Raja Yama itu bertanya lagi kepada orang itu, kamu nggak pernah berpikir bahwa sebagai seorang manusia yang cerdas, yang berpikiran dan yang dewasa, kamu nggak pernah berpikir bahwa suatu saat aku sendiri akan mengalami usia tua, aku tidak akan terbebas dari penuaan. Dan karena hal ini biarlah aku ini melakukan perbuatan baik melalui ucapan jasmani dan pikiran. Dan si orang ini menjawab, tidak Tuan, saya tidak pernah terpikir hal itu. Saya telah lalai. So Kiyama says, okay, through heedlessness, surely they will treat you in a way that fits your heedlessness. Okay, that Bekama yours is not done by your father and mother, okay, nor by your sister and brothers, nor by your friends and companions, nor by your relatives and family members, okay, nor the deities, nor by the ascetic and Brahmin. Okay, you are the one who did the Bakama. So you yourself will have to experience its results. Jadi si Raja Yama menjawab, karena kelalaian ini, kamu lupa untuk melakukan perbuatan baik melalui ucapan, pikiran, dan perbuatan. Dan karena karma buruk ini akan berbuah sesuai kelalaianmu ini. Jadi karma buruk ini tuh bukan dilakukan oleh ayah ibumu, juga bukan oleh saudara laki-laki atau saudara perempuanmu, juga bukan oleh teman-teman atau kerabatmu, juga bukan oleh sanak saudara atau keluargamu, juga bukan oleh para dewa, juga bukan oleh para petapa dan Brahma. Sebaliknya, karena engkau sendirilah yang melakukan karma buruk itu, maka engkau sendiri yang akan menuai atau mengalami akibatnya. When Kiyama question interrogated or cross-examined, again he questions, examines, and cross or examine again this person, good man, didn't you see the second divine messenger, the second divine messenger, that appear among the human beings? Jadi ketika si Raja Kematian ini sudah menanyai, menginterogasi dan mencocokkan apakah dia pernah melihat utusan surgawi yang pertama, dan karena jawabannya tidak, sang Raja Kematian bertanya kembali, apakah kamu pernah melihat utusan surgawi yang kedua yang muncul di antara manusia? Dan si orang ini menjawab, tidak pernah Tuan. So that King Yama says to him, good man, bad, didn't you ever see a man or woman, sick, inflicted, gravely ill? So he is lying in his own urine and excrement, having to be raised up by some, put down by others. So yes, Lord, I have seen this, he replies. Lalu si Raja Kematian ini bertanya, apakah kamu pernah melihat di antara manusia seorang laki-laki atau perempuan yang dia itu sedang menderita sakit, terus dia menderita karena sakit yang keras, atau dia itu sedang berbaring di atas kotorannya dan kotoran besar dan air kencingnya sendiri, dan dia ini harus diangkat oleh beberapa orang dan dibaringkan oleh beberapa orang lainnya. Apakah kamu pernah melihat di antara manusia orang seperti ini?
Dan dia menjawab, pernah Tuan, aku pernah melihat ahli ini. So King Yama says to him, good man, okay, didn't it occur to you with intelligent and mature person? So I'm not, uh, I'm not too subject to illness. I'm not exempt from illness. Let me now do good by body, speech, and mind. Okay, no, he replies, okay, no Lord, I couldn't. I was heedless. Terus si Raja Kematian atau King Yama, Raja Yama ini bertanya, tidak pernahkah kamu terpikir di batin kamu sebagai seorang manusia yang cerdas dan dewasa, aku juga suatu saat akan tunduk pada penyakit. Aku tidak akan terbebas dari penyakit. Oleh karena itu, biarlah sekarang aku berbuat baik melalui ucapan, pikiran, dan perbuatan. Lalu si orang ini menjawab, enggak Tuan, aku tidak mampu, jadi saya telah lalai. So the king Yama, okay, says him, okay, good man, through heedless, okay, surely they will treat you in a way that fix your heedlessness. So the bad deed of yours is not done by your father and mother, nor by your sister and brothers, okay, nor your friends and companions, nor your relatives and nor by your relatives and family members, okay, nor the deities, okay, nor by the ascetic and Brahmins. You are the one who did the bad deeds. Okay, sure, okay, you will have to experience its results. Jadi si Raja Yama berkata, jadi karena kelalaianmu lah kamu harus menuai atau mendapatkan atau diperlakukan. Jadi karena kelalaianmu lah kamu harus diperlakukan sesuai dengan kelalaian itu. Itu karma buruk yang dilakukan ini bukan dilakukan oleh ibu dan ayah kamu, bukan dilakukan oleh saudara laki-laki atau saudara perempuanmu, juga bukan oleh teman-teman atau kerabatmu, juga bukan oleh anggota keluargamu yang lain, juga bukan oleh para dewa, juga bukan oleh para petapa dan brahmana, tetapi engkau sendirilah yang melakukan karma buruk itu, dan karena hal itu engkau sendirilah yang harus mengalami buah dari karma buruk ini. So when Kiyama, okay, has a question, is a question interrogated and examined, he again question interrogated, is cross examined, okay, again. So about the divine messenger. Lalu setelah King Yama atau Raja Kematian ini menanyai tentang utusan surgawi yang kedua, dia bertanya kembali tentang utusan surgawi yang ketiga. Apakah dia pernah melihat utusan surgawi yang ketiga ini di antara manusia? So good man, okay, didn't you see about the divine messenger? So among the human beings, okay, it appear among the human beings. So a man or a woman, okay, 1 or 2 day dead. So the corpse bloated, livid, and okay, blood-stained. So he replied to the King Yama, yes Lord, okay, I have seen this. Jadi setelah teman orang baik, apakah kamu pernah melihat? Jadi dia menjawab tidak ya, tidak pernah melihat utusan surgawi yang ketiga. Lalu si Raja Kematian bertanya, apakah kamu pernah melihat di antara manusia laki-laki ataupun perempuan dia meninggal selama 1 hari 2 hari dan mayatnya itu menjadi membengkak, membusuk dan membengkak terus di antara manusia. Lalu si orang ini menjawab, ya Tuhan, saya pernah melihatnya.
So Kiyama says to him, okay, good man, okay, didn't it occur to you with intelligent and mature person, okay, I'm too subject to death, I'm not exempt from death. Okay, now let me now do good by body, speech, and mind. Okay, no, he replied, no, Lord, no, I couldn't. I was heedless. Lalu dia Raja Kematian bertanya, "Oh, orang baik, tidakkah kamu terpikir di dalam batin kamu sebagai seorang manusia yang cerdas dan dewasa berpikir bahwa suatu saat saya sendiri akan mengalami kematian. Oleh karena itu saya haruslah melakukan perbuatan baik melalui ucapan, perbuatan dan pikiran." Lalu dia menjawab, "Tidak Tuhan, saya lalai." So Kiyama says, through heedless, okay, good man, okay, surely they will treat you, okay, in a way that fix your heedlessness. Jadi ketika Anda lalai, maka kelalaian ini, hasil dari karma kelalaian inilah yang akan memperlakukan Anda sesuai dengan karma itu. The big karma of yours is not done by your fathers and mothers, okay, nor by your brother and sister, nor by your friends and companions, nor by your relatives and family members, okay, nor the deities, and okay, nor ascetics and Brahmins, okay, but okay, you are the one who did the bad karma, so you will have to experience its results. Jadi karma buruk yang kamu lakukan ini bukanlah dilakukan oleh ayah dan ibumu, juga bukan oleh kakak laki-laki atau saudara laki-laki atau saudara perempuanmu, juga bukan oleh teman-temanmu, juga bukan oleh sanak saudaramu yang lainnya, juga bukan oleh para dewa, dan juga bukan oleh para petapa dan brahmana. Karma buruk ini dilakukan oleh dirimu sendiri, dan oleh karena itu kamu sendirilah yang harus menuai hasilnya. So when the king Yama has questions, examined, cross, interrogated, okay, cross-examined, okay, him about the third divine messenger. So the king Yama falls silent. Jadi Sang Buddha berkata kembali, ya ketika Raja Yama itu atau Raja Kematian itu sudah menanyai si korban ini ya, si orang yang lahir di neraka ini sebanyak 3 kali tentang utusan surgawi yang ketiga, si raja ini berdiam diri. So now they want to okay, divine messenger. So okay, what do we call divine messenger? These three. So old age and sickness, old age person or sick person, and okay, the dead person. So okay, we, for example, some deities, okay, show his appearance. So when he say us, okay, you will die, or okay, you will happen what tomorrow. So at the time we should believe, okay, his speech, his word, because okay, now also okay, these 3 types of divine messenger. Now we can see, okay, now okay, our grandma or okay, grandpa also old age. When they are old age, so their appearance, okay, we can see. So and the 2 also, okay, we can see sick person, sickness person. At the third also we see, we have to see the dead person. So they are okay, just like okay, divine are the messenger, okay, that show by the divine. Jadi 3 hal ini, yakni usia tua, penyakit, dan kematian, ini disebut sebagai utusan surgawi atau utusan pesan dari dewa. Jadi misalnya saja ketika sesosok dewa datang kepada kita dan menampakkan diri,
lalu dia bilang kepada kita bahwa besok kamu akan meninggal, maka kita harus mempercayai ucapan dewa itu, karena dewa itu memiliki kemampuan untuk mengetahuinya. Nah, demikian juga di dalam sutta ini Sang Buddha menggunakan usia tua, penyakit, dan kematian sebagai atau layaknya utusan dewa, di mana kita bisa melihat wujudnya. Nah, misalnya saja kita memiliki orang tua, kakek atau nenek yang penampakan mukanya itu sudah tua, sudah keriput. Nah, ini adalah bentuk dari pesan dari para dewa yang pertama, yakni usia tua. Lalu terkadang kita juga melihat orang-orang yang sakit. Ini berarti adalah penampakan atau tanda pesan dari para dewa yang kedua, yakni penyakit. Dan yang ketiga, terkadang kita juga melihat orang-orang yang meninggal, maka ini adalah pesan utusan dewa yang ketiga. Jadi hal-hal ini yang dapat kita saksikan langsung ini disebut sebagai pesan dari dewa. So that you should know is who is King Yama. King Yama is how many are there as King Yama? King Yama is are there are four types of King Yama, because when in a hell, so there are 4 doors. So each door has one King Yama. Jadi sekarang kalian udah tahu tentang 3 utusan surgawi. Sekarang kalian harus tahu King Yama, Raja Yama atau Raja Kematian. Jadi ada berapa Raja Kematian ini? Jadi di dalam kitab kita mengatakan bahwa Raja Yama ini ada 4 jenis atau 4 raja. Mengapa 4? Karena neraka itu ada 4 pintu. Nah, di tiap pintunya ini ada Raja Yama yang menjaganya, masing-masing berbeda. So he is a king or king or a hell. So because he can judge, no? He can judge. He can commander. He can command a person who reborn in a hell. So he can judge. He can command. But he is a good person. He is there are 4. Now just we see, no. The King Yamas. King Yama is a types of Peda. Peda is he is sometimes he can enjoy the divine properties, the divine food, divine clothes. Sometimes he also suffer. So have you ever been heard about the Vimanika Peda? Vimanika Peda is a kind of ghost. Basically, they have that sometimes they can enjoy the good properties, good food, but sometimes that they are suffer. So he also just like a Peda. Nah, King Yama atau Raja Yama, kenapa disebut sebagai raja? Sebenarnya dia ini raja dari neraka, atau raja, ya bukan raja kematian ya, berarti raja neraka. Nah, kenapa dia ini bisa memutuskan atau menghakimi orang yang sampai atau terlahir di neraka, dan dia juga bisa memerintahkan ini disiksa kemana, ini dibawa kemana. Nah, ini adalah tugas dari Raja Neraka atau yang kita bicarakan King Yama ini. Nah, terus sebenarnya Raja Yama ini adalah sesosok orang atau makhluk yang baik. Dia adalah sejenis hantu yang dapat menikmati. Jadi ada 4 Raja Yama, dan mereka semua ini adalah sejenis hantu yang dapat menikmati harta benda, makanan, istana, dewa. Tetapi itu cuman kadang-kadang. Terus kadang-kadang mereka juga harus menderita, mengalami penderitaan. Apakah kalian pernah mengetahui cerita tentang hantu, yakni Wematika Peta, di mana hantu jenis ini dia itu dia dapat menikmati, dia walaupun dia hantu ya, dia itu kalau nggak salah ingat saya, dia sebagian itu dia dapat menikmati
apa istana surgawi, makanan-makanan surgawi dan baju-baju surgawi. Tapi nanti dia di hari siang atau pagi dia harus menderita. So how they become like this, no? Sometimes enjoy the good property, sometimes okay they will suffer because okay they make it that these karmas okay two types, sometimes good deeds and sometimes bad deeds. So they when the okay the deeds are missing, so they can enjoy and sometimes they will suffer. Lalu kenapa kok mereka ini dapat menikmati dua jenis ini? Jadi dia terkadang terlahir hantu, menderita sebagai hantu, terus terkadang dia terlahir sebagai dewa. Ini dikarenakan ketika mereka menanam karma baik mereka itu mencampurnya. Jadi kadang dia berbuat baik, kadang dia berbuat buruk. Nah, karena karma yang bercampur ini, ketika mereka terlahir lagi sebagai hantu ataupun dewa, mereka harus separuh-separuh. So he is okay, okay, good judge, okay, the best judge. So in the hell, not the best judge in the world, because okay, he just okay only he can judge okay the person who was reborn in hell. No, okay, they are okay the best one, not the best judges in the hell, because okay okay now okay in American okay the judge's name is Frank Caprio. Okay, who was okay already died okay in this month 20th August. Okay, or everybody is okay know okay he is okay the best judges in the world, because okay when he judges okay the people who commit okay they always cross the traffic lights. Okay, the light is okay still red. So at the time he just okay sometimes most people ask okay many trouble their life, so he just okay sometimes he find $50, but okay the others okay he make it release. Sometimes okay he give okay on behalf of okay the people. So when he pass away okay many people suffer. Many people is okay patient to him. Kiyama also the same, no? Okay, his question is three types of question. So Frank Caprio, okay, from American, Frank Caprio. United States. Jadi si Raja Yama atau Raja Neraka ini adalah seorang hakim yang sangat bagus dan hakim terbaik yang ada di neraka, karena dia itu bertanya seperti dia bertanya dan memutuskan dengan bijaksana dan baik. Seperti contohnya di negara Amerika, barusan di bulan ini, di bulan lalu, di tanggal 20 Agustus, itu ada seorang hakim yang bernama Frank Caprio. Ini dikatakan bahwa dia adalah hakim yang terbaik yang ada di dunia. Mengapa? Karena dia itu waktu dia menghakimi orang yang melanggar lampu merah, jadi udah merah orang itu terus jalan, dia akan menanyai apa penyebabnya. Terkadang ketika dia tahu penyebabnya, dia hanya menyangsi atau menghukumnya dengan $50, yang mana itu nilai yang kecil. Kadang dia juga melepaskannya, bahkan terkadang dia memberikan bantuan bagi mereka yang menerobos lampu merah karena tergesa-gesa ada perlu melakukan sesuatu. Jadi sama juga dengan si Raja Neraka ini juga adalah seorang hakim yang sangat baik, karena sebelum memberikan keputusan dan hukuman, beliau juga menanyakan sebanyak 3 kali. So after listening to the Dhamma, when you arrive to your home, you can search okay at the best judges in the world, okay, or okay Frank okay Caprios, okay you will understand okay Kiyama is okay okay Kiyama what it look like Kiyama. So Kiyama is okay just like Frank Caprio. Jadi ketika Anda selesai mendengarkan dan kembali ke rumah, Anda bisa mencari tentang Frank Caprio ini sebagai hakim yang terbaik di dunia, dan di situ Anda dapat
mengkira-kira dari cara dia memutuskan sesuatu, raja neraka ini juga sama seperti itu. So first, okay, the King Yama asked one question. Okay, did you see okay any human beings? Okay, among human beings. So first, divine messengers, but the person didn't understand. So he asked again. Okay, just like the person is the old age persons. So he answered yes. No. So again, okay, if you didn't it occur to you. So you are intelligent and mature person. So you should reflect. Okay, I'm subject to old age. Okay, I'm not exempt from old age. So this also he should. Okay, he want him to remember. So he also the person also he cannot remember. So he said, okay, no sir, no, I couldn't. I was heedless. But his question three types, no? Or okay, he want him to know or remember, okay, his good deed. Jadi si Raja Yama ini sama, jadi dia menanyakan pertanyaan-pertanyaan apa, jadi dia nggak langsung memutuskan serta-merta dan ingin membantu meringankan hukuman dari orang yang lahir di neraka ini. Jadi biasanya Raja Yama akan bertanya, apakah kamu nggak pernah lihat utusan surgawi yang pertama? Waktu itu dia jawab tidak. Terus si Raja Yama nggak berhenti sampai di situ, tapi dia terus menanyai, apakah kamu nggak pernah lihat orang yang berusia tua, yang sakit, yang berusia tua? Lalu pernah. Nah, jadi di sini maksud Raja Yama menanyai lagi, ingin membuat dia mengingat, ada nggak dia pernah berbuat baik dan membuat dia itu sadar itu. Terus dia juga tanya, sebagai orang yang cerdas, sebagai orang yang dewasa, apakah kamu nggak pernah terpikir suatu saat kamu juga akan mengalami usia tua? Jadi ini adalah bentuk dari usaha Raja Yama untuk menolong orang ini, membuat orang ini mengingat kebajikan yang pernah dia lakukan. Dan ini ditanyakan 3 kali dan 3 jenis. So who are asked by King Yama, who are not asked by King Yama? Okay, who do a little evil deeds, bad deeds, bad karma. So the King Yama asked him, but who is okay, do many bad deeds? No need to ask, go to the hell directly. Jadi siapa yang harus ditanya oleh Raja Neraka ini? Siapa yang tidak harus ditanya oleh Raja Neraka ini? Jadi biasanya orang-orang yang lahir di neraka yang punya sedikit karma buruk, atau dia itu nggak terbiasa berbuat buruk tapi dia nggak sengaja terlahir di neraka, maka Raja Yama akan menanyai dia. Tapi kalau orang-orang yang karma buruknya udah banyak sekali, dia nggak usah ditanya lagi, langsung masuk ke neraka. So see, there was many story okay in a commentary. So one person is made he already made a bad deed, but a little, but sometimes he offer the sky Chidiya. The sky Chidiya is at the top of the mountain they built that shrine or Chidiya. So at the time he offer to the Chidiyas red clothes. So when he passed away, because of his a little bad karma, he was reborn. He arrived in hell. At that time, Kiyama asked, no? So Kiyama asked the 3 types of question. So when he hear the sounds of the fire of in hell, so that hell the sounds of the fire is just like when he offer to the sky Judea the red clothes shaken by air, so shwan cha 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 cha, the fire sound is shoo 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 shoo, that is just imitation, no? So when he hear the fire or the sound, or when I offer the red clothes to the Buddha statue at the top of the mountain, this sound and this sound is like, so your majesty, now
I remember I offer I have okay the goodies, you know. I offer to the Buddha okay Jidya okay red clothes. So okay he escaped from the hell and okay he arrived okay to the celestial being realm. Jadi banyak cerita di dalam kitab penjelas makna atau kitab komentar tentang pertanyaan-pertanyaan Raja Neraka ini terhadap orang yang pernah atau yang tidak sengaja terlahir di alam neraka. Jadi ada seseorang yang dia itu sedikit melakukan perbuatan buruk dan suatu hari dia itu melakukan persembahan di Cetia Langit atau Sky Cetia, artinya adalah seperti biasanya itu pagoda yang dibangunnya di ujung dari bukit atau di ujung dari gunung dan dia letaknya memang di atas gunung. Nah, ini disebut Cetia Langit. Nah, dia di atas di Cetia itu dia mendanakan eh, bendera ya, kain merah sebagai bendera gitu. Nah, pada saat itu karena karma buruknya yang sedikit itu dia tidak sengaja terlahir di alam neraka. Oleh karena itu si raja neraka ini King Yama ini bertanya kepadanya 3 jenis pertanyaan yang sama. Dan ketika sedang ditanyai 3 pertanyaan yang sama ini, dia mendengarkan suara api neraka itu seperti bunyi dari bendera merah, kain merah yang ditiup oleh angin yang waktu dia taruh di Cetia Langit itu. Jadi saya mendengar suaranya tadi ya. Jadi kayak suara ditiup angin begitu, suara sama dengan suara si api neraka itu. Lalu dia tiba-tiba bilang ke Raja Kematian, oh Raja Kematian, saya udah ingat, saya pernah dana kain merah ke Cetia dari Sang Buddha. Saya pernah berdana kepada Sang Buddha, pagoda dari Sang Buddha. Jadi saya telah mendanakan kain merah di pagoda atau Cetia dari Sang Buddha. Oleh karena itu, karena ingatan ini dia terbebas dari alam neraka dan terlahir di alam surga. So his name is Diga Jayanta Tamila. Tamila is okay nowadays called Tamil. Okay, southern parts of the India is okay Tamil. Tamil Nadu state also have in Indian. So Tamil in Pali Tamila now Tamil. So in Sri Lanka also have sometimes okay Tamil and okay Sri Lanka government fighting. So this also Tamil. Tamil. Jadi nama dari orang ini yang kabur dari neraka dan bisa sampai ke surga itu namanya Diga Jayanta Damila. Damila ini adalah asal-usul dari suku Tamil sekarang yang berada di India, kadang juga ada di Sri Lanka, suku Tamil. So one man also the same. His son is okay Pandit. So he offer okay a kind of clothes okay put in okay at the foot of the bandit. So he also okay reborn in a hell at that time. King Yama okay asked the question, and when he hear the sounds of the fire in hell, so the sound is okay the same like but so he remember yes Lord okay I offer okay my son one bandit a kind of clothes so he also reborn okay escape from hell and reborn in a realm, in a celestial realm. Lalu cerita lainnya juga ada seseorang yang memiliki anak laki-laki yang menjadi seorang biku dan pada suatu hari dia mendanakan seperti kain kepada si Bante itu dan karena karma buruknya yang tidak beruntung dia terlahir di alam neraka. Pada saat yang sama dengan cerita yang sama juga Raja Neraka atau King Yama ini bertanya 3 jenis pertanyaan dan waktu ditanyain juga dia mendengar suara api dari api neraka itu seperti langsung dia mendengar suara api neraka itu dan dia teringat, oh saya pernah dana kain kepada seorang biku dan karena dia ingat maka dia bisa kabur dari terlepas dari neraka dan mencapai terlahir langsung di alam surga.
So one minister also the same. He offered Mahajediya now in Sri Lanka. So Spanish jasmine, sumana. He made like a basket. Now sometimes make garland and like a basket. He offered the Spanish jasmine to the Mahajediya. So when he after that at the minister is he also do baptism. So he also reborn any bed in a hell. So at the time but after that he share marriage to the King Yama. So the King Yama make him to remember. So did you remember what kusala you do? Did you remember what kusala you do? Did you see that 3 kinds of messenger? So he also didn't remember. At the time he asked, when you offer do the Mahajediya the Spanish jasmines. So at that time you share marriage to me. So now did you remember? Yes, Lord, I remember. He also escaped from the hell. Now he also arrived to the celestial being. Before the When he offered the Spanish jasmine to the Mahajediya, at the time he share marriage. Terus cerita yang sama juga, ada seorang Perdana Menteri yang ada di Sri Lanka dan dia mempersembahkan ke Mahajediya. Mahajediya ini kalau nggak salah dia berisi relik-relik dari Buddha. Dan dia mempersembahkan Spanish jasmine. Jadi Spanish sumana di dalam bahasa Pali itu kan diterjemahkan sebagai melati. Tetapi sebenarnya sumana dalam bahasa Pali itu harus diterjemahkan sebagai Spanish jasmine karena dia itu ujungnya itu kalau nggak salah pink warnanya. Kalau ini kan putih semua, tapi dia itu ada warna pinknya. Terus kalau udah dewasa pinknya hilang. Nah, dia membentuk itu menjadi seperti keranjang, seperti untayan juga, dia kasih untayan terus dia jahit dia seperti keranjang, lalu dia mempersembahkan ini ke Mahajediya itu, sestupa pagoda yang sangat besar memang di Sri Lanka. Terus dia sebagai seorang Perdana Menteri tentu dia juga melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Tetapi waktu dia mempersembahkan untayan Spanish jasmine itu, bunga jasmine Spanish itu, dia itu sharing merit atau melakukan pelimpahan jasa kepada Raja Neraka atau King Yama. Dan karena karma buruknya dia terlahir di neraka. Waktu itu dengan cara yang sama Raja Neraka ini menanyainya sebanyak 3 kali. Dan dia itu tetap nggak ingat tentang utusan surgawi ini. Tetapi karena pernah di sharing merit pernah dipelimpahan jasa oleh orang ini, si Raja Neraka ini mencoba untuk menolong Perdana Menteri ini. Kamu pernah ingat nggak, kamu dulu pergi ke Mahajediya, kamu ingat nggak kamu pernah offer itu rangkaian basket seperti mangkok ya, dia dijahit seperti mangkok kepada Mahajediya. Oh, kamu pernah nggak? Jadi si Raja Neraka ini berusaha menolong dia supaya ingat karena pernah dibantu dengan pelimpahan jasa. Dan karena hal ini dia ingat dan dia terlahir di alam neraka, dia terlahir di alam surga, terbebas dari alam neraka. So when you do good deeds, offerings, now many flowers you offer to the Buddha or the others food or the other offerings. So you should try to remember always your good deeds. And second, we should share merits to the King Yama. No? Unfortunately, you arrive in the hell. So at that time, he will make it to remember you. Jadi sekarang hari ini kalian mempersembahkan banyak bunga di altar. Tidak hanya bunga, mungkin di pagi hari kalian telah mempersembahkan makanan dan berbagai perbuatan baik lainnya. Jadi ketika Anda haruslah mengingat perbuatan-perbuatan baik ini. Dan ketika Anda melakukan, Anda juga dapat mencoba untuk melimpahkan jasa kebajikan ini kepada Raja Neraka. Siapa tahu suatu saat nanti
ketika kita tidak beruntung, bisa saja kita terlahir di neraka dan Raja Neraka akan membantu kita untuk mengingat perbuatan-perbuatan baik yang pernah kita lakukan. So, okay, when we see the three kinds of divine messenger, okay, we should also reflect, no? Oh, we cannot escape from old age, no, sickness and death. So we should do good deeds also. So this is okay. The wish of okay the Kiyamat, okay, because he want to escape, no, or he want to you escape from the hell, and okay, he want to okay get, he want you to get to the celestial beings. Jadi juga ketika kita melihat tiga utusan surgawi, kita juga harus merenungkan bahwa suatu saat kita sendiri akan menjadi tua, sakit, dan mengalami kematian. Ini adalah harapan dari Raja Neraka. Raja Neraka ingin mengharapkan kita semua dapat mengingat hal ini sehingga kita itu dapat menjauhi perbuatan-perbuatan jahat dan terlahir di alam surga. So a person who cannot remember, no, okay, his good deeds. So the King Yamat, okay, for silence, keep silence. So he neglects, he give us, no, okay, he didn't ask anything to him. At the time, that water and sword, hell, torture, okay, fight for transmission, okay, fast, okay, they drive, so a red hot iron stake through his one hand, another red hot iron stake drive another red hot iron stake through the other hand. So at the time, okay, he is okay, lying down on his back. At the time, that balance or hell come and okay, through okay, that me drive okay, that red hot. So okay, a stick, no? So 2 hand and okay, 2 foot, 2 feet, and in the middle of his chest. At the time, okay, that blood come out, okay, like a stream, like a river, because okay, their body is very big. So when we reborn in a hell, so our body is okay, at least okay, as big as 5 mile or 6 mile about. Jadi ketika Raja Yama itu sudah menanyai 3 kali dan orang itu tidak dapat mengingat perbuatan baiknya apapun, maka Raja Yama ini akan berdiam diri. Berdiam diri ini ibaratnya adalah seperti ya sudahlah, jadi udah melepas, jadi udah nggak menganggap lagi. Terus si petugas atau si sipir dari neraka ini akan menariknya, terus dia akan menidurkannya di bawah gitu. Tangannya yang kanan akan ditusuk dengan besi membara yang panas, dan tangan kirinya juga, tangan kaki kanan dan kaki kirinya ditusuk besi memanas. Jadi seperti tertidur begitu terlentang. Udah begitu dadanya itu juga akan ditusuk. Jadi 5 tusukan besi membara panas, dan kita ketika terlahir di neraka itu kita akan memiliki badan yang besar. Badannya itu besarnya sekitar 5 sampai 6 mil. So at the time there, okay, this person is painful, okay, feels okay, painful, wrecking, piercing, sufferings. So he doesn't die so long as okay his karma is exhausted. He cannot die. He always suffer. Jadi dia itu waktu ditusuk begitu dia akan merasakan perasaan yang sakit, terus tersiksa, terus seperti ditusuk. Tapi dia itu tidak bisa mati selama buah dari karma buruknya itu belum habis. Ini dia akan terus begitu tersiksa terus. After that, okay, the kings or the wardens of the hills, okay, make him, okay, through him down and chop, okay, with axes, okay, with edges, okay, X is okay, as big as okay, the half of the big roof. Roof. Jadi Very big, maybe
50 feet, about 50 feet. So that is as big as 50 feet. So they chop. Lalu selesai dari situ si penjaga neraka itu dia akan membalik badannya. Jadi kalau tadi kan terlentang, ini tertungkup, udah tertungkup dia akan memotongnya atau dipotong-potong dengan kapak. Kapaknya ini sangat besar sekali, sekitar 50 kaki. Tadi saya tahu mengatakan seperti separuh dari atap ini. Jadi dia dipotong-potong gitu, ditelungkupkan. And they harness him in a chariot, like a horse or cow or ox, and they drive him forth and back, across the ground. That are burning, blazing and glowing. Lalu para penjaga neraka atau sipirnya dari yang jaga neraka ini akan ngikat dia di kereta, terus dia ditarik sana sini di atas bara yang panas, terus di atas tanah yang terbakar, menyala sama berpijar. Jadi ditarik sana sini gitu, diikat di kereta. So they make him climb up and down the mountain of Korea, full of Korea. So amber, So this also that is blazing, burning, blazing and glowing. Terus mereka juga si sipir ini akan membuat orang ini memanjat naik dan memanjat turun gunungan bara api yang sedang menyala, membara dan berpijar. So they plunge him into red hot copper cauldrons, are the big pot made of copper, so full of copper, the boiled copper. Lalu dia akan digantung secara terbalik, kakinya diikat, dia dicelup ke koper perunggu seperti panci perunggu yang isinya adalah minyak mendidih yang panas. So he is a cause in his swarm form. So just like swarm form. When you find a fish in a wild, just like many form come up. Nah dia itu seperti pas dimasukin itu seperti berbuih, seperti kalau kalian goreng ikan waktu dimasukkan minyak yang panas kan banyak ini ya buihnya itu. Nah seperti itulah orang yang sama penjaga neraka itu dicelup ke minyak yang lagi mendidih panas itu. So he was swept now up, now down, now cross. Terus dia juga akan diayun-ayun, dicelup ke bawah, diangkat, terus diayun ke sana, di sini di dalam minyak panas itu. So the burdens are hell, torture, different kinds of torturings, and the last time they throw him into the great hell, Awiji. Nah, jadi si penjaga neraka ini akan menyiksanya dengan berbagai cara, dan yang terakhir dia akan dilempar ke neraka besar atau neraka Awiji, itu yang paling bawah. So Awiji is more suffering. So because all are made of iron, roof, floor, that the wall also, but many they have 4 doors, 4 corner, and always blaze, burning. So that fire is always burning, blazing and glowing. Many people also many. So the suffering also we cannot count. Always sufferings, fire and people is cannot count. Jadi neraka Awiji atau neraka besar yang paling rendah ini adalah neraka yang lebih menderita. Kenapa? Karena semua sisinya itu dari lempengan besi yang membara atau terbakar dari atas, samping, kanan, kiri, depan, belakang, dan lantainya sendiri pun dia itu terbakar membara, berpijar begitu. Jadi di dalam neraka Awiji gitu juga banyak sekali orang-orang, dan itu penderitaannya tidak ada habisnya, tidak bisa dihitung karena selalu terbakar. Ada 4 pintu juga, ada 4 sisi dan 4 pintu, semua terbakar dan semua adalah terbuat dari logam. So sometimes the
King Yama also, okay, he also got sense of urgency. So because of once in the past, King Yama thought, okay, in this world, those who bad deeds are punished such a different types of torturance. So that I might be, I might attain human being life. Jadi si Raja Yama juga karena melihat hal-hal seperti ini, dia merasakan keterdesakan spiritual. Jadi secara spiritual dia terdesak, mungkin saja suatu saat nanti saya akan terlahir sebagai manusia. That okay, the Tathagata might arise in the world. The Tathagata, Buddha. Lalu juga mungkin juga Sang Buddha akan muncul di dunia ini. And he attained upon to the blessed one. Dan dia wish. He wish, yes, okay. That I might attain upon to the Tathagata. Jadi si Raja Neraka ini dia berharap karena dia ada keterdesakan spiritual, dia ingin terlahir sebagai manusia. Dan ketika dia jadi manusia, dia ingin bertemu dengan Sang Buddha dan dia ingin menghadap kepada Sang Buddha. And okay, that the Tathagata might teach the Dhamma to me. Lalu dia berharap juga Sang Buddha mengajarkan atau Tathagata mengajarkan Dhamma kepada dirinya. And okay, that come to understand the Dhamma taught by the Buddha. Lalu dia juga memiliki keinginan untuk memahami Dhamma yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. So that means he want to be human beings, he want to see the Buddha, he want to attend to the Buddha, he want to listen the Dhamma, he want to understand the Buddha teachings. Ini artinya Raja Neraka sendiri sebenarnya ingin menjadi manusia. Dia ingin bertemu dengan Sang Buddha, ingin belajar Dhamma, mendengarkan Dhamma dan memahami Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ini adalah sebenarnya keinginan dari Raja Neraka. So our human beings life is difficult to get. So because so many people do bad deeds, so when they persuade, they go to hell, they reborn as an animal, as a beta ghost. So the other as a hungry ghost. So many, most are reborn in a bad destination. Jadi sebenarnya ya, kehidupan manusia ini sangatlah sulit untuk dicapai. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu melakukan banyak sekali perbuatan-perbuatan buruk. Kebanyakan manusia di dunia ini itu terlahir sebagai hantu, sebagai binatang, ataupun di alam-alam lainnya, alam-alam menderita lainnya. So our Buddha said, the end of this of that, because I'm not repeating that something that I have heard from the ascetic or from a Brahmin, but I already that I'm asking about you. The matter is I already actually know, see, and understood. Lalu Sang Buddha di akhir sutta ini kan ini Sang Buddha lagi cerita kepada biku ya tentang Raja Neraka. Jadi Sang Buddha berkata bahwa apa yang dia omongkan ini atau yang dia udah bicarakan ini bukanlah dia dengar dari petapa lain atau brahmana lain, tetapi yang telah dia pahami dan lihat sendiri. So in this sutta, according to in this sutta, we should try when we see the three kinds of divine messenger, so we should reflect. We are subject to old age, sick, and death. Cannot escape old age, sick, and death. Also, we should do good deed. Jadi dari sutta ini kita bisa belajar bahwa ketika kita melihat usia tua, sakit, dan kematian, kita harus ingat bahwa kita sendiri tidak akan lari, tidak akan bisa menghindari dari usia tua, sakit, dan kematian. Oleh karena itu, kita haruslah melakukan perbuatan bajik. So, when we when one find the divine messenger, we are maintain our heedless. We always focus. So we will suffer for a long time. In a hell.
Jika kita melupakan tentang utusan-utusan dewa ini atau utusan-utusan surgawi ini, maka kita akan menjadi orang yang lalai. Karena kelalaian itu kita akan membuat banyak sekali karma buruk dan akhirnya yang menyebabkan kita terlahir di neraka. So if we don't forget and do good deeds as much as we can, sila samadhi panya, so we will get good destination. Second, no, again step by step, okay, we will understand the Buddha teaching, Magaphala and Nibbana. Jadi ketika kita selalu ingat tentang utusan surgawi ini, kita tidak akan lalai. Karena tidak akan lalai, kita akan selalu membuat banyak sekali kebajikan. Kebajikan ini apa? Secara singkatnya adalah sila, sila menjaga moralitas, samadhi menjaga mengembangkan ketenangan, konsentrasi, dan panya mengembangkan kebijaksanaan. Ketika kita mampu melakukan banyak kebajikan, kita dapat terlahir, pertama-tama kita dapat terlahir di alam-alam yang baik atau alam manusia atau alam dewa, lalu kita dapat mengembangkan hingga mencapai magga phala. So our Buddha has great compassion to all living beings. So he want us to escape from the miserable realm and then to escape from samsara. So he taught the Dhamma different way. Okay, this is suitable for this people. This is suitable this beings. So this is our Buddha's duties. Okay, our duty is to follow our Buddha's teaching. If we want to escape, from the miserable realm and or samsara, we should follow the Buddha teachings. The Buddha duty is finished, the remaining is our duties. Jadi Sang Buddha ini memiliki rasa welas asih, belas kasih yang sangatlah besar kepada semua makhluk yang berada di dunia ini. Beliau mengajarkan banyak sekali dhamma sesuai dengan karakter orang masing-masing. Orang yang seperti ini beliau ajarkan seperti ini, orang yang seperti itu beliau ajarkannya seperti itu. Beliau juga mengajarkan hal atau sutta seperti ini adalah untuk agar semua makhluk itu terbebas dari alam-alam menderita seperti alam neraka. Dan beliau juga mengajarkan bagaimana cara kita untuk terbebas dari samsara, pusaran siklus kelahiran dan kematian yang berulang lagi dan lagi. Dan Sang Buddha, ini adalah tugas dari Sang Buddha. Sang Buddha telah mengajarkan cara kita untuk keluar dari 4 alam menderita atau dari alam neraka, dan bagaimana cara untuk mengakhiri samsara. Ini adalah tugas dari Sang Buddha. Dan tugas Sang Buddha ini sudah selesai. Apa tugas kita? Tugas kita adalah mengikuti ajarannya. Okay, 11. May you understand, follow and practice the Buddha teaching to get good destination and to attain Magaphala and Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Cukup untuk hari ini, semoga kalian memahami, mengerti, dan mempraktekkan ajaran Buddha untuk mencapai alam tujuan kelahiran yang baik, mencapai magga, phala, dan nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu.